Halo pecinta film zombie. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Juan of the Dead yang dirilis pada tahun 2011. Jadi film bergenre horor komedi Spanyol Kuba ini menceritakan tentang seorang pemalas dan sahabat cerobohnya dalam menghadapi wabah zombie di negaranya. Hanya saja mereka mengira zombie-zombie itu adalah para pembangkang kapitalis pemerintah karena kebetulan saat itu sedang terjadi gejolak politik di negaranya. Sehingga mereka mengambil kesempatan itu untuk membuat sebuah kelompok bayaran pembasmi zombie untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Mantap, like dulu dong karena kita akan lihat dahsyatnya kaum rebahan kalau beraksi. Jangan anggap remeh dong, Tapi walaupun bergenre komedi, menurut Mimin film ini tidak menampilkan komedi yang terlalu dipaksakan. Karena justru lebih ke action yang dibumbui dengan komedi ringan dan tentunya plot yang sangat padat. Penasaran? So, kita buka pintu teaternya. Film diawali dengan menampilkan seorang pria bernama Juan yang tengah tertidur di atas rakitnya. Sebenarnya Mimin lebih enak kalau nyebut namanya Juan, tapi Mimin coba sesuaikan dengan penyebutan mereka. Kalau ada kepleset dikit, harap dimaklumi aja. Maklum, lidah plus 62. Sesaat kemudian secara mengejutkan dari dalam air muncul seorang rekannya yang bernama Lazaro. Jadi mereka ini adalah dua orang pencuri sekaligus nelayan yang menghabiskan waktunya dengan minum sembari menunggu dapat ikan. Wanjay, jangan dong, kalau sampai kobam bisa tenggelam. Juan bahkan menolak manakala Lazaro mengajaknya pergi ke Amerika lantaran tidak ingin bekerja. Tidak lama setelah umpannya dilemparkan, pancingnya pun mendapatkan sesuatu. Melihat apa yang didapat, mereka sejenak terdiam. Dan begitu terkejutnya mereka mendapati orang tadi tiba-tiba bangkit. Sehingga dengan refleks Lazaro menembaknya. Mengira baru saja menghabisi manusia, sontak mereka berdua segera kabur dan merahasiakan hal itu. Di daratan, dalam perjalanan pulang mereka melihat sekelompok pria yang tengah asik berjudi. Mengetahui salah satu dari mereka yang bernama El Neni memiliki hutang kepadanya dan tidak mau membayar. Sontak Lazaro segera ke sana dan menghajar El Neni yang berusaha kabur. Sesampainya di apartemen, kita diperkenalkan dengan seorang nenek bernama Yiya yang harus kesana kemari seorang diri lantaran suaminya telah lumpuh. Dan kesempatan untuk membantu sang nenek digunakan oleh Juan untuk menyentuh bokongnya. Parah. Kemudian kita diperkenalkan lagi dengan penghuni lain bernama Sarah dan Mary yang katanya berprofesi sebagai blogger. Di situ terlihat Lazaro mencoba menggoda Sarah, tapi dia menolak dengan mengatakan kecuali Lazaro adalah laki-laki terakhir di bumi. Widih. Dari atap apartemen, setelah menanyakan kepada Lazaro mengenai rencana pertemuan mereka, Juan memperhatikan rekan lainnya yang bernama La China dan El Primo yang sedang melakukan aksinya. Lantas melihat Vladi yang juga tengah melakukan aksi playboynya, Juan memberitahukan hal tersebut kepada Lazaro yang merupakan ayah dari Vladi agar memberi perhatian lebih kepada putranya tersebut. Sembari meneruskan pembicaraannya, Juan mengalihkan teropongnya pada seorang gadis cantik bernama Camila. Sayangnya ternyata Lazaro sudah menemui Vladi di bawah. Untuk itu Juan bergegas menemui Camila yang disambut dingin oleh mantan mertuanya. Awalnya Juan tidak diizinkan masuk dengan alasan Camila tidak ada. Tapi lantaran terdengar suara Camila yang sedang mandi, akhirnya dengan berat hati mantan mertuanya itu mengizinkan Juan masuk. Selesai mandi, Camila menemuinya dan mengatakan bahwa akan pergi ke Miami untuk memulai hidup baru lagi bersama sang ibu. Karena selama ini Juan tidak pernah memperhatikannya dan belum mengubah profesinya yang seorang pencuri. Tentunya Camila berbicara dengan mengucapkan nama tanpa pernah menyebutnya ayah. Mendengar keputusan Camila, Juan memintanya agar tetap tinggal di Kuba dan berjanji akan benar-benar berubah. Sayangnya Camila justru mengusirnya. Lalu dengan rasa sedih Juan kembali ke atas, menuang minumannya, minum seteguk, naik ke pembatas gedung, merenung sejenak, lantas terjun. Rupanya momen sedih tadi hanya sesaat, karena ternyata dia terjun ke sebuah balkon untuk menemui seorang wanita. Mantap. Manakala akan melanjutkan ronde kelima, tiba-tiba suami sang wanita datang, sehingga dengan buru-buru Juan harus kabur. Kampret juga si Jancu. Beberapa waktu kemudian, Juan dan Lazaro memperhatikan wanita tadi dari atas. Lantas hal itu membuat Lazaro berhayal. Wanjay. Malam harinya, Juan, Vladi, Lazaro, El Primo, dan La China menghadiri sebuah pertemuan yang dilakukan oleh para pembangkang kapitalis. Istri sang pimpinan mengatakan bahwa pimpinan mereka yang bernama Mario tidak bisa hadir karena sakit.
Dia memperingatkan pula, para petugas kesehatan baru saja memperingatkan bahwa ada virus baru yang sedang menyebar di tempat mereka. Dalam pertemuan itu juga, mendengar banyak radio mobil tetangga yang hilang, mereka pun menengok kepada Lacina karena tindakan pencurian yang dia lakukan terhadap radio mobil tetangga sendiri bisa membahayakan mereka. Namun dengan santai Lacina menjawab bahwa dia perlu uang untuk makan dan mengatakan bahwa El Primo siap untuk melindunginya. Sayangnya baru saja Juan mencari ide agar para tetangga melupakan masalah radio yang hilang. Tiba-tiba pintu bangunan didobrak oleh Mario yang langsung menyerang dan menghabisi satu anggotanya yang mencoba untuk memeriksa. Tidak lama kemudian, keluarlah Mario yang sudah menjadi zombie menyerang orang-orang di sekitar situ. Melihat darah berceceran, ternyata El Primo pingsan. Dan parahnya, bukannya membantu, mereka justru mengambil kesempatan itu untuk mencuri radio mobil lainnya. Esok harinya, setelah menerima telepon dari Yiya, lantas Juan pun menemuinya. Di apartemennya, Yiya meminta tolong untuk memastikan bahwa sang suami yang bernama Rogelio telah meninggal. Mendapati sang kakek yang tidak bernapas, Juan meminta Yiya untuk memanggil ambulans, sementara dia memaki-maki pria tersebut. Tapi tiba-tiba Rogelio sadar sehingga mengiranya hanya tertidur. Tatkala akan pergi karena menganggap pria itu baik-baik saja, Juan kebingungan melihat Rogelio yang sudah lumpuh selama 15 tahun itu tiba-tiba berdiri. Tentunya Yiya yang menganggap ini suatu keajaiban dengan girangnya menemui sang suami. Sialnya, Rogelio yang sudah menjadi zombie justru berusaha menyerang. Untung saja Juan masih bisa menahannya. Oleh karena itu, Juan meminta Yiya untuk menghubungi Lazaro. Beberapa saat berselang, Lazaro dan Vladi yang datang langsung membantu Juan untuk menahan sang zombie. Mendapati si zombie yang terus mengamuk, akhirnya Lazaro kembali pergi untuk mengambil harpun yang pernah dia gunakan untuk menembak satu zombie sebelumnya. Tentunya Juan menghalangi niat Lazaro ini, sehingga rebut-rebutan itu menyebabkan tombak harpunnya menembus sang zombie hingga menewaskan Yiya. Sayangnya belum sempat berpikir jernih tentang apa yang tengah terjadi. Si zombie yang masih berusaha menyerang membuat mereka kembali keheranan. Dengan berasumsi Rogelio telah berubah menjadi vampir, mereka pun menyumpal mulutnya menggunakan bawang putih, tapi tidak berfungsi. Lalu menusuk ulu hatinya, dan tetap tidak berfungsi. Lantas menusuknya berkali-kali, namun hasilnya masih sama. Tidak ingin menyerah, mereka pun mencobanya dengan sebuah salib dan doa. Sayangnya tidak juga berfungsi. Alhasil, dengan kesalnya Juan menghantam kepala sang zombie menggunakan salib itu dan berhasil. Mantap, kayaknya film vampir seru juga nih. Lanjut, ketiga orang ini berencana untuk membuang tubuh-tubuh tadi. Sialnya, baru saja dikeluarkan separuh badan dari lift yang selalu sangkut. Zombie Rogelio tadi kembali bergerak, sehingga dengan panik mereka berusaha menurunkan paksa lift tersebut. Alhasil, tubuh sang zombie pun terpotong, sementara sisanya mereka injak-injak di dalam lift. Kemudian tatkala akan memasukkannya ke tong sampah, tiba-tiba zombie yang ada di dalam tong sampah mengagetkan mereka, sehingga kembali dengan panik mereka menghabisinya. Baru saja menyelesaikan misi itu, mereka kembali dikejutkan dengan Mary yang terjatuh dari lantai atas. Untuk itu mereka bergegas mengecek apartemen Sarah. Di sana mereka mendapati ruangan yang berantakan dan Sarah yang duduk meringkuk di sudut kamar. Awalnya Juan berniat menemuinya, tapi dengan sigap Lazaro menghalanginya dan memutuskan menemui Sarah untuk menanyai tentang apa yang terjadi. Jadi selama Sarah menjelaskan bahwa yang terjadi adalah sebuah kecelakaan lantaran Mary mencoba menggigitnya, Lazaro justru memperhatikan ke arah lain. Anjir. Tapi maaf, terpaksa scene ini tidak bisa ditampilkan karena cukup menegangkan. Lalu di TV mereka melihat berita mengenai kekacauan yang terjadi adalah oleh kelompok antisosial yang membenci pemerintah Kuba akibat membiarkan terjadinya agresi yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat. Sehingga media itu menghimbau agar semua warga Kuba ikut berpartisipasi dalam aksi penolakan agresi tersebut. Konspirasi nih, panjang dikit, selesai kita. Esok harinya, dari atap apartemen, Juan bukannya melihat aksi penolakan seperti yang dihimbau oleh berita sebelumnya, melainkan serangan para zombie. Sehingga dengan begitu dia mengajak Sarah dan Lazaro untuk memeriksanya. Dan benar saja, ternyata di sekeliling apartemen mereka sudah dipenuhi oleh para zombie. Kemudian di pesisir, mereka mendapati Vladi yang tengah mencopet seorang turis yang ternyata zombie. Dan beberapa saat kemudian, Sarah melihat warga yang berhamburan ke arah mereka menghindari kejaran para zombie. Melihat kekacauan itu, Juan meminta yang lainnya untuk segera kembali ke apartemen, sementara dia pergi untuk mencari Camila. Dalam perjalanan, dia kembali melihat kekacauan yang terjadi oleh serangan zombie. Hanya saja, zombie-zombie di sini berjalan, tidak seperti di pesisir tadi.
Sesampainya di rumah, Juan memutuskan masuk ke rumah Camila yang terlihat sepi itu. Di sebuah kamar, dia mendapati mantan mertuanya yang sudah menjadi zombie. Dan karena ketahuan, dia berencana untuk kabur. Sialnya pintu keluar sudah dipenuhi oleh zombie, sementara pintu kamar tadi sudah didobrak. Sehingga dengan terpaksa Juan bersembunyi di balkon. Parahnya, balkon yang tidak tinggi itu menyebabkan para zombie berhasil meraihnya. Alhasil, zombie mantan mertuanya tadi pun mengetahui dan menyerangnya dari belakang. Zombie-zombie yang berhasil memanjat menyebabkan balkon itu hampir terlepas dari dinding. Sehingga Juan yang terjebak berusaha menyelamatkan diri dengan memanjat. Sialnya para zombie berhasil menahan kakinya, dan saat hampir menyerah, tiba-tiba Camila datang menyelamatkannya. Setelah mengatakan bahwa sang nenek juga menjadi zombie, tiba-tiba ada zombie yang mencapai atap. Sontak dengan menggunakan anten TV, Juan menghabisi zombie-zombie tersebut dan lantas mengajak Camila segera pergi. Sesampainya kembali di apartemen, Juan meminta Vladi untuk menjaga Camila. Tentu saja sang playboy sangat senang. Tapi sesaat kemudian Juan mengatakan bahwa Camila adalah putrinya. Lalu memperingatkan Vladi agar jangan pernah berani untuk menyentuh bahkan meraba Camila atau masa depannya akan dikoyak-koyak. Mantap. Lantas dengan berbisik pula Juan mengatakan kepada Camila bahwa Vladi menderita suatu penyakit. Kemudian setelah Vladi mengatakan bahwa Lazaro kabur bersama dengan Sarah, maka Juan pun bergegas mengejarnya. Dikarenakan rakitnya yang dibawa kabur, terpaksa Juan mengejar mereka dengan berenang. Berhasil mencapai rekannya tersebut, Juan segera membujuknya untuk tetap tinggal. Sayangnya tanpa mereka ketahui, Sarah ditarik hingga tercebur. Mereka bahkan tidak menyadari bahwa Sarah ditarik ke sana kemari oleh makhluk dari dalam air itu. Setelah cukup lama berdebat, mendapati Sarah yang sudah tidak ada, sontak mereka berdua melihat ke dalam air. Dan begitu mengejutkan, ternyata para zombie juga sudah memenuhi dasar laut tersebut. Anjay. Hampir saja satu zombie berhasil meraih kaki Juan ketika tiba-tiba sang zombie disambar oleh seekor hiu. Singkat waktu, sekembalinya ke apartemen, mereka segera mempersiapkan diri dan mengatur rencana untuk membuat sebuah layanan pembasmi zombie dengan menerima bayaran dari orang-orang yang membutuhkan bantuan mereka. Tarif yang mereka tentukan adalah 30 peso per kepala dan 50 peso jika sekalian dibersihkan, serta diskon untuk lansia dan anak di bawah umur. Mantap. Kayak tarif Bang Cukur di depan Gang Mimin tuh, ada diskonnya. Lanjut. Untuk itu mereka memberi nama bisnis barunya itu sebagai Juan of the Dead. Namun mendengar hal itu, Camila tidak setuju dengan sikap Juan yang mengambil keuntungan di saat krisis. Sehingga untuk menyenangkan hati anaknya, Juan berpura-pura mengumpulkan orang-orang dan memberikan pengarahan kepada mereka mengenai cara menghadapi para zombie. Tapi secara berbisik dia memerintahkan Lazaro untuk menagih orang-orang itu. Di sisi lain, tindakan Juan ini membuat Camila menjadi bahagia. Dan sembari curhat, Vladi mencoba menggodanya. Sayangnya Camila mengatakan bahwa Juan telah menceritakan kalau Vladi menderita suatu penyakit, sehingga rencananya tersebut gagal. Mungkin lain kali bang. Sesaat berselang, bisnisnya mendapatkan orderan. Untuk itu Juan, Lazaro, dan Vladi bergegas menyelesaikannya. Namun tiba-tiba La China dan El Primo yang mengetahui rencana mereka menghentikan dan meminta untuk bergabung, tentunya dengan bagian 50-50. Awalnya Juan menolak, dan setelah La China menunjukkan skill MM-nya, serta El Primo yang siap bertarung dengan mata tertutup, akhirnya Juan pun setuju dengan bagian 60-40. Lalu mereka pun berpisah untuk membersihkan lingkungan sekitar mereka terlebih dahulu. Setelah itu, mereka kembali berkumpul dengan Lazaro yang terduduk di sisi seseorang yang bukanlah zombie. Sayangnya ketika akan diselamatkan, tiba-tiba satu zombie menyerangnya. Alhasil, tanpa ampun mereka menghabisi sang zombie dan orang yang tergigit tadi. Sementara itu, melihat kehadiran El Nino, Lazaro pun dengan kejam menghabisi orang yang tidak mau membayar utangnya tersebut. Anjir, jadi ingat masih punya cicilan nih. Lanjut. Dari situ, mereka pun bergegas menemui seorang klien yang merupakan pemilik sebuah penginapan. Manakala tengah menjelaskan jumlah orang yang menginap, tiba-tiba La China berteriak karena kecoa yang mendekatinya. Alhasil, zombie-zombie di lantai atas pun berhamburan turun mengepung mereka. Sialnya pada saat itu lampu tiba-tiba padam, sehingga mereka harus bertarung dalam keadaan gelap. Untungnya mereka berhasil menghabisi semua zombie di tempat itu, termasuk sang pemilik penginapan.
Pada momen berikutnya ditampilkan mereka yang menyebarkan brosur Juan of the Dead, menerima orderan, dan menerima bayarannya. Singkat waktu, pada suatu malam ketika tengah menunggu bus yang konon sebagai satu-satunya transportasi yang masih tersisa, tiba-tiba mereka melihat bus yang ternyata sudah dipenuhi oleh zombie tersebut melintas dan terjungkal. Dengan begitu, mereka pun pulang berjalan kaki. Dalam perjalanan, mereka dicegat oleh tentara yang meminta mereka melucuti senjata serta pakaiannya. Mendengar itu, Lazaro langsung melakukannya, tapi Juan meminta penjelasan terlebih dahulu. Sayangnya dikarenakan tentara tersebut mengancam, mereka pun terpaksa segera melakukannya. Kemudian mereka diperintahkan masuk ke dalam truk dan diborgol bersama beberapa orang lainnya. Di dalam truk itu, sang tentara yang bernama Gabriel ini menjelaskan bahwa mereka sengaja mengumpulkan orang-orang yang masih sehat untuk bergabung membangun sebuah tembok perlindungan dan juga mempersenjatai mereka. Sayangnya, beberapa saat kemudian Lazaro mengatakan bahwa salah satu dari orang yang telah ditangkap berubah menjadi zombie dan langsung menyerang orang di sebelahnya. Melihat itu, sontak Gabriel menghabisi sang zombie. Naas, orang yang tergigit tadi pun berubah menjadi zombie dan menyerangnya, juga orang di sebelahnya. Berhasil mengambil kunci dan membuka borgol, Lazaro berniat menghabisi zombie tersebut. Sayangnya rekan-rekannya yang panik mendorong tangannya, sehingga pelurunya justru mengenai sopir truk mereka dan menyebabkan truk tersebut terjungkal. Esok harinya, sementara yang lain mencari makanan, mendapati atap apartemen yang berantakan, sontak dengan panik Juan mencari Camila. Dan hal ini menyebabkan satu zombie menjadi aktif. Untung saja, Camila yang muncul berhasil menghabisi sang zombie dengan shuriken. Mantap. Begitupun dengan zombie berikutnya. Beberapa waktu berselang, tiba-tiba Lacina merasa kurang sehat. Lantas melihat luka di pahanya, Juan segera memanggil Camila agar mencari alat untuk memotong borgol mereka. Naas, tidak lama kemudian Elcina pun berubah menjadi zombie dan berusaha menyerangnya. Dan usaha Juan pada momen ini justru membuat mereka seperti berdansa. Hingga akhirnya Juan berhasil menggantung sang zombie. Camila yang datang segera menyerahkan kapak kepada Vladi yang juga datang. Tapi Juan menolak resiko itu. Kemudian setelah mencari beberapa alat, akhirnya mereka menuangkan minyak ke tangan sang zombie. Sehingga usaha itu berhasil menjatuhkan zombie tersebut. 1 bulan kemudian, dalam keadaan yang semakin parah dengan makanan yang semakin menipis, terlebih lagi Vladi yang harus selalu mempertaruhkan hidupnya untuk mencari suplai. Apalagi dengan media yang akhirnya mendapatkan serangan zombie, mereka pun memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Dalam perjalanan, Juan yang melihat sebuah mobil mewah mengajak mereka untuk menggunakannya. Sialnya ternyata di dalam mobil itu ada zombie, sehingga terpaksa mereka memasuki sebuah mobil tua. Parahnya, tidak ada satupun dari mereka yang duduk di kursi supir karena tidak ada yang bisa nyetir. Hedeh. Untuk itu, terpaksa Juan mencobanya. Dan baru saja bergerak beberapa meter, mobil tua itu tiba-tiba mogok. Lantaran zombie-zombie yang mengejar, terpaksa Juan mengajak mereka mencari sebuah tempat perlindungan. Di sebuah bangunan yang terkunci, melihat Juan yang tidak berhasil membongkar gemboknya, El Primo pun mendobraknya. Namun sesaat kemudian, ternyata zombie-zombie yang ada di dalam pun menarik dan menghabisinya. Alhasil, mereka pun kembali kabur. Pada suatu titik, baru saja merasa cukup aman, mereka kembali dikepung oleh para zombie. Dan kali ini jumlahnya jauh lebih banyak. Tatkala sudah tidak ada harapan lagi untuk selamat, tiba-tiba datanglah sebuah mobil yang menembakkan harpun ke sebuah tiang dan mengitarinya sehingga berhasil menghabisi para zombie tersebut. Sementara mereka harus membungkuk agar bisa selamat. Lantas keluarlah seorang pria Amerika yang langsung mengajak mereka pergi dari tempat itu. Di tempat perlindungannya, pria bernama John ini mencoba mengajak mereka berbicara. Namun karena tidak ada satupun dari mereka yang dapat berbahasa Inggris, Juan pun mencobanya. Sayangnya hal itu justru membuat John tertawa. Lalu John mengatakan bahwa yang sedang mereka hadapi adalah zombie. Dan penjelasannya ini cukup panjang sehingga mereka yang tidak mengerti pun hanya terpana. Sayangnya manakala akan menjelaskan rencananya, dengan cerobohnya Lazaro menembak John dan semuanya menjadi kacau. Untuk menebus rasa bersalahnya, Lazaro menemui Juan dan memberikan ide agar merakit mobil di situ menjadi sebuah kendaraan amfibi. Namun setelah itu, Lazaro menunjukkan tangannya yang terluka dan meminta Juan untuk menghabisinya. Awalnya Juan menolak, tapi setelah Lazaro mengatakan bahwa dia pun akan melakukan hal yang sama jika Juan terinfeksi, akhirnya Juan pun setuju. Sebelum itu terjadi, Lazaro meminta agar Juan menemaninya melihat matahari terbit untuk yang terakhir kalinya. Di atap bangunan itu, sembari menunggu, Lazaro mengatakan dengan dalam bahwa dia mencintai Juan. Dan sebagai sahabatnya, Juan pun menanggapinya.
Tapi rupanya Lazaro bermaksud lain dan meminta untuk menyeruputnya. Anjir. Tentunya Juan menolak. Namun merasa tidak tega, akhirnya Juan pun terpaksa mengiyakannya. Ternyata sesaat kemudian Lazaro malah tertawa karena dia hanya bercanda. Singkat waktu, matahari pun terbit dan Lazaro tidak bergerak lagi. Lalu dengan berat hati, Juan pun melakukannya. Tapi rupanya Lazaro hanya tertidur dan luka di tangannya tadi bukanlah akibat gigitan zombie. Untung lo nggak dipukul dari belakang, bang. Pada momen selanjutnya ditampilkan mereka yang merakit kendaraan dan Vladi yang mulai belajar menyetir. Setelah persiapan tersebut selesai, Juan dan Lazaro pergi ke pesisir untuk menghabisi para zombie di sana. Sayangnya tempat itu sangat sepi, sehingga Lazaro pun berteriak agar para zombie di sekitar mendengar. Benar saja, tidak perlu waktu lama, zombie-zombie pun mulai berdatangan. Lalu misi pun dilakukan. Tujuan mereka menghabisi zombie-zombie ini adalah untuk menumpuknya pada suatu titik. Ketika akan kembali, Juan yang mendengar suara orang meminta tolong memutuskan mencarinya, sementara Lazaro diminta untuk pergi terlebih dahulu. Di sebuah tempat, melihat satu zombie yang berusaha menyerang seorang anak yang berlindung di dalam sebuah kandang, Juan pun menolongnya. Saat berusaha menyelamatkan sang anak dan dirinya naik ke atas, zombie tadi kembali menyerangnya sehingga terpaksa dia harus bertarung. Setelah cukup lama bertarung dan berhasil mengalahkan sang zombie, Juan bergegas pergi membawa anak tersebut ke tempat zombie yang mereka tumpuk sebelumnya. Begitupun dengan yang lainnya, mereka juga ternyata dalam perjalanan menuju arah yang sama. Dan sesampainya di sana, Vladi segera menginjak gasnya melewati zombie-zombie yang telah mereka tumpuk dan menerjunkan mobil amfibi mereka ke laut. Lalu Juan pun menaikkan anak tadi ke mobil, sementara dia memutuskan untuk tinggal dengan alasan Kuba adalah tempatnya. Di situ Juan menitipkan ciuman untuk ibunya Camila, serta meminta Vladi agar menjaga anaknya tersebut. Dan pada momen itulah untuk pertama kalinya Camila memanggil Juan ayah. Sayangnya keputusan Juan sudah bulat dan kembali ke daratan untuk menghadapi para zombie yang telah menghadangnya. Lalu film diakhiri dengan gambar kartun yang menunjukkan Juan yang tengah bertarung tapi tidak seorang diri, karena ternyata Lazaro, Vladi dan Camila kembali untuk membantunya. Mantap.